Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Afra Maritza dengan NIM 2313020 dan rekan saya Dinda Tiara Handayu dengan NIM 2313014. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis perbandingan metode SAO dan metode TOPSIS pada implementasi studi kasus. Pertama, di bagian pendahuluan ada definisi metode SAO. Metode Simple Additive Weighting atau SAW adalah metode penjumlahan berbobot yang digunakan untuk menghitung nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Prosesnya melibatkan penjumlahan bobot setiap pilihan pada semua karakteristik, kemudian menormalkan matriks keputusan dan mengalihkannya dengan bobot yang sesuai untuk menghasilkan hasil perankingan. Metode ini fleksibel dan dapat disesuaikan oleh pengguna, sehingga memungkinkan pemilihan opsi terbaik dari berbagai pilihan berdasarkan kriteria tertentu. SAW sering digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan terukur. Yang kedua, ada tahapan perhitungan metode SAW. Adapun langkah-langkah metode SAW, yang pertama ada menentukan alternatif dan kriteria, identifikasi alternatif A, dan kriteria C yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, bobot kriteria. Tentukan bobot WJ untuk setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Yang ketiga, membuat tabel keputusan. Memuat nilai setiap alternatif terhadap kriteria yang ada. Yang keempat, normalisasi matriks keputusan. Lakukan normalisasi nilai kinerja atau RIJ untuk setiap alternatif dan kriteria agar berada dalam skala yang sama. Yang kelima, menghitung nilai ranking atau VE. Hitung nilai ranking untuk setiap alternatif. Yang keenam, ada menentukan alternatif terbaik. Alternatif dengan nilai VE tertinggi dipilih sebagai keputusan terbaik. Selanjutnya ada pembahasan studi kasus. Judul studi kasusnya adalah penentuan jurusan berdasarkan minat siswa SMK Harapan Stabat menggunakan metode SAW. Dalam studi kasus ini, tujuan utamanya adalah membantu siswa memilih jurusan yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, menggunakan metode Simple Additive Weighting. 5 alternatif jurusan yang ditawarkan meliputi teknik jaringan komputer atau TKJ, akuntansi, teknik audio-video atau TAV, dan teknik kendaraan dengar atau TKR. Sementara itu, kriteria penilaian mencakup nilai akademik pada mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan TK, serta faktor prospek kerja di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskannya menggunakan Excel sekalian simulasi. Jadi yang pertama, tahapan perhitungan metode SAW itu ada menentukan alternatif dan kriteria. Di sini sudah ada tabel alternatif, ada 5 alternatifnya. Ada tabel kriterianya ada 6. Terus yang kedua menentukan bobot kriteria. Di sini sudah ada dari jurnalnya, yaitu bobotnya. Terus yang ketiga membuat tabel keputusan. Nah, di sini ada data-data tabel keputusannya, udah ada penentuannya. Jadi di sini karena di sini benefit semua, jadi hasilnya di sini benefit. Kalau misalnya di sini diubah jadi cost, langsung ubah juga di sininya, di rumusnya. Karena di benefit. Jadi saya langsung ke simulasiin aja ya Bu ya. Jadi pertama langkah untuk menormalisasinya, rumusnya sama dengan kita ambil dari nilai kriteria ini dibagi karena di benefit berarti max baru dikurangin dari max dari nilai ini sampai bawah. Hasilnya sama seperti yang di sini. Tinggal diturunin aja. Tapi ini tinggal ditaruh. Ini hasilnya udah sama dinormalisasi. Selanjutnya ada langkah untuk menghitung nilai ranking. Total ini ada penjumlahan dari sini, dari kriteria 1 sampai kriteria 6.
Caranya sama dengan nilai kriteria nilai bobot dikalikan dengan nilai kriteria 1. Lalu ditambahkan kurang bobot dikalikan dengan ini. Tambahkan ini. Kalikan ini sampai ini. Alhamdulillah. Ini hasil dari totalnya sama seperti ini. Lalu ini pagarin dulu biar mengunci agar tidak ketarik ke bawah juga. Satu aja ya contohnya ya. Iya, Bu. Tinggal ditarik. Sama selanjutnya ke perankingan. Ini ranking itu pakai rumus rank titik average, baru yang ini di koma, baru ini lagi ditarik sampai bawah. Terus ini tinggal ditarik sampai bawah. Sama, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya karena di sini tuh studi kasusnya penentuan jurusan, di sini saya juga pakai ini, Bu. Ada di sini ada nilai rata-rata untuk memasuk jurusan tertentu. Jadi di sini tuh ada rumusnya menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP itu vertical lookup untuk mengambil nilai dari kolom sebelumnya untuk memindahkan nilai ke kolom selanjutnya. Jadi di sini pakai VLOOKUP. Terus ini klik nilainya 5. Ini sampai sini. Apa tadi Pak Sul tadi? Akun password utama akun dan akunnya mungkin pakai ini ya, pakai DPT, tapi ya OPKM. yang untuk pimpinan yang selama ini kan sampai sini. Operator itu akun dan passwordnya itu sampai 5. Hasilnya ini ini nggak ada karena yang di Fitri Ramadhani nggak ada karena nilainya nggak sampai di rata-rata yang paling rendah, Bu. Masuk di situ, jadi saya bisa bagi-bagi sama Sekian akan dilanjutkan oleh Dinda. pimpinan. Nah, itu kan